Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat malam. Malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga dan pemberita firman pada malam hari ini adalah Bapak Penatua Soken Wirajaya. Untuk mengawali ibadah keluarga malam hari ini, saya undang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan, apa dan seterusnya. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bakal. Mari kita habiskan ibadah keluarga malam hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kami puji, sembah dan muliakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Kau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama dengan keluarga-keluarga yang ada di rumah untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian doa dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami hari ini. Dari awal sampai akhir, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan bermazmur. Kita akan baca Mazmur 52 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca silih berganti. Saya akan membaca kalimat yang tercetak keluar. Bapak Ibu saudara sekalian membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Demikian firman Tuhan. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya
di depan orang-orang yang Kau kasih. Demikian Mazmur pujian. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 53. Tuhan Allah telah berfirman apa dan seterusnya. Baik, jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, tiba saatnya kami hendak membaca firman-Mu. Untuk itu, biarlah Roh Kudus Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar ketika mana kami membaca, kami mendengar firman tersebut, kami mampu memahaminya, bahkan kami sanggup untuk memperlakukannya. Untuk itu Bapa, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Lukas 12 ayatnya yang ke-33 hingga 34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis dan tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Firman yang kita baca dan renungkan malam hari ini adalah merupakan bagian dari judul perikop tentang hal kekhawatiran. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, apabila kita hanya membaca 2 ayat ini saja, tentu kita terheran-heran dan kita akan bertanya,
Apa maksud Tuhan untuk menyuruh kita menjual segala milikmu dan berikanlah sedekah? Sementara kita ketahui bahwa bagaimana sulitnya kita untuk memperoleh daripada harta, kekayaan, uang yang harus kita perjuangkan. Jadi kalau kita hanya membaca ini, tentu kita tidak melihat apa sesungguhnya pesan firman Tuhan malam hari ini, yang mana di dalamnya adalah merupakan bagian dari kekhawatiran. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kekhawatiran, saya percaya setiap kita pasti pernah merasakan kekhawatiran. Khawatir akan keselamatan hidup kita, khawatir akan kesehatan diri kita. Namun yang paling banyak saya yakin kita khawatir akan kemapanan ekonomi keluarga kita. Apabila kita bandingkan dengan pengeluaran atau kebutuhan sehari-hari, hari lepas hari, lepas bulan, kian kita rasakan semakin berat. Bohong rasanya jika kita ada orang mengatakan tidak pernah merasa khawatir akan hal atau kehidupan yang sedang mereka alami. Dan tentu kita semua meyakini itu, karena khawatir adalah hal yang biasa, lumrah, yang duniawi. Orang hidup di bumi ya pasti merasakan itu yang namanya khawatir. Tetapi pertanyaannya, apakah betul-betul itu adalah jawaban yang terutama yang harus kita ambil? Kita harus katakan kita khawatir menghadapi atau menjalani kehidupan ke depan dengan segala macam kebutuhannya. Di mana kalau kita membaca dari ayatnya yang 22 sampai ayatnya yang ke-31, di sana bagaimana Tuhan juga berusaha mengajarkan murid-muridnya untuk meyakini mereka agar supaya janganlah khawatir, bahwa di dalam ayat ke-22, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi perhatikanlah burung-burung pada ayat yang ke-24. Burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang ataupun lumbung, namun demikian diberi makan oleh Tuhan. Artinya tentu kita lebih berharga daripada burung-burung gagak itu. Bahkan di ayatnya yang selanjutnya, begitu juga dengan bunga bakung yang tumbuh liar di padang. Dia tidak menenun, dia tidak memintal, tetapi begitu Allah mendandani dengan bunganya yang begitu indah. Salomo yang kita kenal kerajaannya yang begitu kaya raya juga tidak memiliki jubah ataupun baju yang seindah bunga bakung. Padahal itu bisa kita katakan rumput liar yang hari ini tumbuh besok orang akan buang. Artinya burung, rumput liar, bunga bakung pun diperhatikan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sungguh kita jauh lebih berharga. Harus kita sadari bahwa kehidupan kita
di mata Tuhan sungguh berharga. Untuk itu apapun yang harus kita sikapi, apa kebaikan Tuhan dengan hidup yang berharga ini, dan kita juga mengamini itu adalah campur tangan daripada Tuhan yang telah memberkati kita, yang sudah memberi kita kemurahan, memberi kita satu kehidupan. Tentu harus kita balas dengan satu tindakan nyata. Tindakan nyata bagaimana kita harus bertindak melakoni hidup ini agar supaya kita bekerja hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya di sini saya mau katakan bahwa betul Tuhan begitu mengasihi kita, menghargai kita jauh lebih dari segalanya. Kita betul-betul dijamin akan keselamatan kita. Bahkan dengan perumpamaannya itu bukan berarti kita disuruh tidak usah bekerja, ya, seperti burung pipit, tidak usah burung gagak, tidak perlu susah-susah cari makan, tapi Tuhan sediakan segala sesuatunya. Tidak perlu sibuk-sibuk memikirkan lumbung, gudang, untuk supaya kita bisa mengumpulkan seluruh harta kekayaan kita, untuk kita persiapkan menghadapi segala kebutuhan hari yang demi hari, bulan ke bulan yang begitu mengganggu, begitu membebani kehidupan kita. Artinya di sini bahwa bukanlah menjadi hal yang mutlak bahwa seseorang bisa melewati satu kehidupan harus diperlengkapi dengan ketenangan duniawi, sebagai tolak ukur adalah harta dan uang. Artinya tidak mutlak uang itu menjadi hal yang terutama untuk kita boleh menerima satu ketenangan hidup, kenyamanan, keberlangsungan hidup kita ke depan bersama dengan keluarga kekasih kita. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mau mengajarkan keniscayaan kita dengan menggantungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, meyakini bahwa Allah lah sumber kekuatan yang satu-satunya lebih dahsyat daripada segalanya. Kenapa tidak kita bergantung kepadanya? Itu pesan Tuhan, itu harapan Tuhan, agar supaya kita orang percaya jangan hanya sekedar mengandalkan kehidupan kita, mengandalkan kekuatan kita. Mungkin kita merasa mampu, kita merasa sanggup, atau kita merasa sukses oleh karena kita sanggup mengumpulkan begitu banyak harta. Saya tidak mengerti apakah itu diperoleh dari hasil yang benar ataupun dengan cara menghalalkan segala cara. Yang penting kita kaya, orang lain susah, tidak apa-apa. Ya kan? Seperti apa yang katakan firman di ayat awal pada pembacaan kita, mungkin di pasalnya yang ke pasal 12 ayatnya yang pertama, di situ waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu orang Farisi adalah kaum agamais, kaum agama Yahudi. Kita mengenal mereka juga, firman Tuhan bilang dia adalah orang fasik, orang munafik. Apa yang dikatakan sungguh jauh bertolak belakang dengan apa yang diperbuat.
Dan Tuhan Yesus katakan mereka hanya sebagai kaum agama, mereka hanya menjaga kehidupan rohani mereka hanya sebatas luarnya saja, tetapi kehidupan mereka jauh bertolak belakang. Padahal itu yang dikehendaki Allah bagi kehidupan setiap manusia. Lalu kita juga mendapat perumpamaan dari Tuhan Yesus. Bagaimana seorang yang tamak, seorang yang kaya tapi bodoh. Nah, ini lucu, ironis perumpamaan daripada Tuhan Yesus. Jadi perumpamaannya ada pengikut Tuhan Yesus, orang kaya yang bodoh. Itu di ayatnya yang ke-13. Biasanya kalau kita nalarkan, kalau orang kaya itu mestinya pinter gitu. Tetapi ini bodoh tapi kaya. Jadi bagaimana dia meminta Tuhan Yesus untuk membicarakan pada saudaranya untuk berbagi warisan, padahal dia sendiri sudah begitu kaya. Dia bingung bagaimana untuk menghadapi tanahnya yang menghasilkan begitu banyak hasil. Dia berpikir, dia tanya pada diri dia, itu dapat kita baca sendiri. Bahkan dia bisa berbicara perumpamaan, dia berbicara pada jiwa, hai jiwaku, itu lumbung sudah saya siapkan begitu banyak, gitu kan? Sudah siapkan begitu berupa untuk menghadapi kehidupan ke depan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Orang inilah perumpamaan orang kaya tapi bodoh. Dia hanya memikirkan isi perutnya mereka sendiri, kalau kata orang sekarang ya. Jadi memikirkan diri mereka sendiri, memikirkan hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak peduli kiri kanan mereka. Mereka tidak peduli apa yang menjadi kesusahan saudara-saudaranya, orang-orang yang di sekitar dia atau di ujung-ujung dunia yang ia lewati. Jadi Tuhan bilang ketika dia mengumpulkan dan lalu diangkat jiwanya dan dia matilah engkau, untuk apa lagi harta yang sudah dia kumpulkan? Artinya sia-sia semua apa yang sudah ia kumpulkan. Jadi begini Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini katakan pada ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Jadi kalau orang Manado bilang, Pak Hania, siapa Tuhan suruh kita jual harta kita untuk kasih sedekah, hanya sekedar sedekah. Ini sebetulnya sebagai gambaran konkret bagi orang percaya pada waktu itu, ketika menghadapi bagaimana menyikapi harta kekayaan yang sudah Tuhan berikan, yang mungkin mereka rasa itu adalah upaya mereka sendiri, ya kan? Tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah hasil dari kemurahan Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan Tuhan suruh jual saja? Karena dengan mereka memiliki harta kekayaan, mereka tamak, mereka haus akan harta, mereka genggam kencang itu yang namanya harta. Mereka pelit kata orang sekarang ini. Jadi harta tidak menjadi sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang bernilai di hadapan Tuhan, tetapi harta bagi orang-orang seperti itu di hadapan Tuhan malah menjadi satu batu sandungan, malah menjadi satu halangan buat orang tersebut menuju hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu yang dimaksud. Jadi Tuhan inginkan kita hidup susah untuk jualan semua harta kekayaan untuk dibagikan, ya gitu. Tidak, Tuhan tidak menginginkan kita kaya, tetapi ini perumpamaan bagi orang-orang yang tidak bisa menyikapi
Apa yang sudah dia terima ya adalah hasil kebaikan daripada Tuhan. Hujan berkat yang begitu banyak yang Tuhan berikan kepada kehidupan mereka itu. Tetapi mereka tidak mengindahkan, tidak memanfaatkan secara benar. Mereka hanya menggenggam saja apa yang sudah Tuhan berikan, tetapi tidak pedulikan kiri kanannya. Sementara Tuhan menginginkan kita mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Sehingga itulah yang dikatakan Tuhan bahwa karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Orang-orang seperti ini kalau membantu orang pasti berharap kembali gitu. Harap kembali, kalau dia kasih sedekah dia berharap nanti satu saat dia akan kasih lagi gitu. Itu karena orang ini saking takutnya kekurangan, kehilangan daripada harta. Ini malah petaka buat orang-orang yang semacam ini. Tuhan tentu tidak ingin kita susah. Tuhan, konteks Tuhan bagi rancangan Tuhan bagi kita tentu adalah yang indah. Indah buat kita yang betul-betul mau mengikuti, mau bertobat. Apalagi sekarang ini minggu Advent yang pertama. Advent kita tahu bahwa ini adalah masa penantian kita menyambut hari raya kelahiran Tuhan Yesus, sekaligus juga kita menyambut kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tentu tidak dengan berpangku tangan, tetapi perlu dengan introspeksi diri, perlu dengan pertobatan yang sungguh, agar supaya kehidupan orang percaya, memang orang percaya itu kan harus terus bergerak. Jadi orang percaya lucu rasanya kalau tidak bergerak. Karena orang percaya kita tahu dari gelap menuju terang Tuhan. Kita harus bergerak menuju ke keselarasan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita alami sekarang ini sungguh-sungguh mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jadi kita harus bangga, kita berharga di mata Tuhan. Kita dijamin kehidupannya oleh Tuhan seperti burung gagak, bahkan bunga rumput liar di taman, di padang. Untuk itu, untuk merespon daripada hal itu, kita harus lakukan perbuatan-perbuatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Baik, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Kristus Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah yang boleh berlangsung saat ini. Kami bersyukur oleh karena firman kebenaran itu telah kami dengar. Kami bersyukur kalau di mata Tuhan kami begitu berharga. Engkau memberkati kami, Engkau menjamin dan memelihara hidup kami. Untuk itu, sebagai ungkapan syukur dan kerinduan kami mau belajar menggunakan hidup kami untuk selalu memuliakan Tuhan. Agar supaya apapun yang kami kerjakan sungguh-sungguh itu menjadi kebanggaan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan jaga, Tuhan berkati keberadaannya. Secara khusus juga Tuhan memberkati gereja GPIB Harapan Baru. Kami mau berdoa bagi Ibu Pendeta Pandu bersama presbiter yang ada, pengurus-pengurus Pelkat dan komisi-komisi yang ada. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap kerja layan mereka. Mereka lah yang menjadi bagian penanggung jawab kegiatan pelayanan di Jemaat GPIB Harapan Baru. Semoga Tuhan memberikan kemudahan agar semua kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik, dengan menyesuaikan dengan keadaan pandemi COVID yang sedang berlangsung. Kami sungguh memohon untuk situasi pandemi yang sudah hampir 2 tahun kami rasakan. Kami hanya memohon uluran tangan kasih-Mu ya Tuhan, dan hanya berserah kepadamu saja, agar situasi pandemi ini segera berakhir dan kembali normal seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Baik itu jemaat kami dimulai dari sektor 1 hingga sektor 4. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan percayakan Bapak Presiden beserta kabinetnya, pejabat pemerintah baik di pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar di dalam tugas dan tanggung jawab mereka betul-betul mereka melakukan tugas pekerjaannya dalam ketulusan. Inilah syafaat kami ya Tuhan, kan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan 2 Korintus pasal 6 ayat 6, pasal 9 ayat 6 sampai dengan 7 yang menyatakan, camkanlah ini
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah Mahmurah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Warta Jemaat, Rabu 1 Desember 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPIB Harapan Baru Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Soken Wirajaya dan kepada organis, pemandu pujian, tim multimedia, dan sound system yang telah mengambil bagian pada ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua, ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 pukul 19.30 WIB. Pelayan firman adalah Bapak Penatua Victor Pangkerego, liturgos Bapak Penatua Romi Likumahua. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang diberikan. Apabila dalam laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran ada yang kurang jelas, diharapkan agar anggota jemaat menghubungi kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja. Demikian warta. Mari kita bangkit berdiri sebagai nyanyian penutup, Carilah Dulu Kerajaan Allah.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.